Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mas Doble. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di teras rumah ya. Kenapa saya bikin video di teras rumah? Karena sebenarnya saya lagi duduk ya di teras tadi. Terus saya mendengar ada suara seperti gemuruh ya teman-teman. Ya gemuruhnya itu seperti angin besar ya teman-teman. Jadi ini apa, kayak jadi kayak apa, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tapi ada suara seperti itu ya teman-teman. Jadi saya agak sedikit curiga bahwa ini ada yang nggak beres ya teman-teman. Terus nggak lama kemudian itu anak saya nangis lah. Terus saya masuk ke dalam ya. Setelah saya masuk ke dalam, terus saya ya sedikit membentengi lah atau melindungi anak saya teman-teman. Terus saya juga bilang ke istri saya bahwa saya mau keluar lagi, mau ya mengecek keadaan. Setelah saya bilang seperti itu pada istri saya, terus saya juga bilang ke istri saya, intinya kalau ada apa-apa teriak sekencang-kencangnya ya teman-teman, ya saya dengar. Nah setelah itu saya keluar, api ya teman-teman, ada api ya sudah menyala. Arahnya itu saya nggak tahu dari mana, tapi sudah menyala di sebelah pohon durian ini ya teman-teman. Pohon durian tapi agak sana. Nah jadi ini saya curiga biasanya ya teman-teman, kata-kata orang tua. Soalnya saya sebelumnya belum pernah ya mendengar suara gemuruh yang begitu besar ya. Tadi cukup kencang suaranya, padahal tidak ada angin, tidak ada hujan ya teman-teman, tapi gemuruhnya cukup kencang. Jadi saya curiga ini ada semacam kiriman ya. Jadi ya mungkin suara gemuruh itu bisa dikatakan seperti mungkin ya lingkungan rumah ini kan sudah sedikit saya bentengi ya teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang mau masuk ke dalam rumah atau menyerang kami, keluarga kami. Tapi ya mungkin dengan adanya benteng jadi ada gesekan, makanya timbul suara gemuruh gitu. Saya juga ini ya masih bingung arahnya dari mana, soalnya saya belum tahu pasti ya siapa dalang di balik semua ini. Ya mudah-mudahan ini nggak begitu berbahaya ya teman-teman. Astagfirullah. Ini saya dari kejauhan dulu ya teman-teman, takutnya ada banyak serangan, jadi saya belum berani mendekat dulu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya belum begitu malam ya, masih agak ya kalau menurut saya agak sore, karena sekarang baru jam 11:30 ya teman-teman. Ini sebenarnya ini rumah mertua saya teman-teman. Jadi kalau ke arah sana itu udah mentok ya, udah hutan. Astagfirullah.
Ini benar-benar positif ya teman-teman, positif kiriman, tapi entah kiriman dari siapa saya belum tahu pasti. Yang jelas ini kiriman, intinya mau mencelakai lah keluarga kami ya, salah satu dari keluarga kami. Dengan ini saya malah jadi khawatir dengan keadaan si Wulan dan si Adul di rumah bapak saya di sana ya teman-teman. Tadi saya sih sebelum menyalakan kamera saya sudah bilang ke Bang Trimok suruh jangan lengah ya, karena takutnya di sana terjadi seperti ini juga. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat ini arahnya itu dari arah sana ya, arah timur ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya malah benar-benar jadi khawatir ya dengan keadaan Wulan dan si Adul di sana. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Astagfirullahaladzim. Ada suara seperti ini ya teman-teman, gemuruh. Astagfirullahaladzim. Ini seperti kayak ada suara gemuruh, terus ada suara seperti buah kelapa jatuh ya teman-teman. Dan juga di belakang rumah mertua saya ini ada bebek ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sumber apinya semakin menjauh ya teman-teman. Ini mungkin sengaja untuk memancing saya lebih menjauh lagi ya teman-teman. Tapi saya mungkin tidak mau ke sana ya, takutnya kalau saya terlalu ke sana nanti dari sisi lainnya malah ada yang masuk ke rumah. Takutnya benteng yang sudah saya tadi bentengkan ke lingkungan rumah dan ke anak saya itu jebol ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di depan rumah mertua saya ini ada jalan ya, cuma jalannya agak sepi ya maklum karena mungkin bisa dilihat sendiri di sana ya, udah mentok, ini udah nggak ada rumah ya, yang ada rumah itu bagian atas.
Ini sebenarnya padang bulan ya. Saya malah agak jadi sedikit merinding. Tadi saya sedang duduk di sini ya teman-teman, di tempat duduk sini. Ini mungkin akan begadang ya teman-teman, karena takutnya terjadi sesuatu. Mungkin ini ya teman-teman, saya mau mencoba hubungi Bang Trimok, takutnya di sana juga terjadi sesuatu. Ini yang saya heran, padahal jam-jam masih jam segini ya, sekarang masih sekitar jam 12 ya. Tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi ya, mungkin enggak butuh waktu ya, intinya mungkin di atas jam 10 mungkin ya teman-teman. Karena tadi datangnya api pertama itu intinya awalnya suara gemuruh itu sekitar jam setengah 12 ya, apa yang tadi saya bilang jam setengah 12, dan sekarang jam 12 lebih. Ini mungkin saya nanti akan mencoba ke rumah bapak saya ya, karena saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama Bang Trimo. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya malah jadi ini semakin penasaran, karena di titik api yang ini energi yang saya rasakan cukup besar ya. Saya malah jadi ini kepala agak sedikit pusing ya teman-teman. Apa mungkin ini pengaruh dari efek api tersebut, atau efek lain juga saya belum pasti ya, apa karena mungkin pusing bawaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba maju ke depan ya, mendekati api itu, karena yang saya lihat apinya energinya itu besar banget.
ini masih ada beberapa motor yang lewat ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, tadi setelah saya selesai mengecek tadi sekilas ada seperti yang biasa membantu saya teman-teman. Jadi sosok Ibu Yudput itu datang membantu memberi petunjuk. Intinya disinilah tempat yang kamu cari. Mungkin kemarin Ibu Yudput kan bilang katanya cari di sekitar rumah ya. Kemarin kan Ibu Yudput nggak bilang rumah ini atau rumah sana ya. Dan sekarang saya baru ingat, kemarin pada saat sebelum kejadian malamnya itu si Wulan itu tidur di sini teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya si Wulan itu energi negatif yang ada di sini itu yang membuat si Wulan menjadi hitam ya teman-teman, kulitnya menjadi hitam. Ya mungkin di sini ya, karena di sana itu kayak seperti bekas galian ya. Mungkin saya akan coba gali. Ini ya teman-teman, ada kain hitam. Sebenarnya ini kain putih ya teman-teman, cuma kayak seperti dikasih hitam-hitam ya, atau mungkin udah terlalu lama, saya juga nggak tahu. Ini sebenarnya kain putih. Ini ya teman-teman, bisa dilihat itu kan sebenarnya kain putih ya, tapi sudah menghitam ya. Astagfirullahaladzim, ternyata benar teman-teman. Ini yang membuat si Wulan menjadi hitam, karena ya energi yang dari saya cek tadi pada kain ini sama persis seperti energi si sosok hitam teman-teman. Mungkin nanti akan saya musnahkan ya, atau saya bakar, atau saya buang kain ini. Ya mudah-mudahan setelah ini si Wulan bisa sembuh ya teman-teman. Nggak ada kita harus seperti kayak dulu-dulu lagi ya, karena ya mungkin dengan cara ini si
kiratam membuat si Wulan bisa menjadi hitam ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke ya teman-teman, karena berhubung saya juga masih ada harus ke rumah bapak saya, karena tadi Bang Tulmok juga katanya ada serangan api juga, saya harus buru-buru ke sana. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.